Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu serta papa-papa hebat yang ada di rumah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat semua ya. Kita berjumpa lagi hari ini di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kita belajar tema 9 subtema 1 pembelajaran pertama. Muatan mata pelajarannya ada IPA dan IPS. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, tidak bosan-bosan Ibu untuk mengingatkan anak-anak hebat Ibu semua untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatannya dan berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti melalui tayangan video atau dengan menyimak penjelasan dari Ibu, diharapkan anak-anak hebat Ibu semua dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan mandiri dan kerja keras. Anak-anak hebat ibu, kalau di tema sebelumnya kita belajar tentang gaya dan energi serta keterkaitan antara gaya dan energi, untuk kali ini kita belajar tentang energi listrik. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya merupakan energi listrik. Tahu nggak sih anak-anak hebat ibu bagaimana energi listrik dihasilkan? Yang pertama kita bahas di sini adalah energi listrik sendiri. Energi listrik yaitu energi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di zaman modern ini. Kebanyakan peralatan di dalam rumah menggunakan listrik. Energi listrik sendiri dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam antara lain tenaga air, batu bara, matahari, angin, dan minyak bumi. Yang pertama akan kita bahas adalah PLTA atau singkatan pembangkit listrik tenaga air. PLTA sendiri memanfaatkan arus atau aliran deras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan menggerakkan generator. Sebagai sumber energi yang cukup berlimpah, air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air pada kincir, energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. PLTU memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan tersebut nantinya akan dibakar, kemudian disemprotkan menjadi uap. Nah, energi ini yang nantinya akan menggerakkan turbin pada generator mesin yang akhirnya akan menghasilkan energi listrik yang disimpan pada generator. Namun perlu kalian ketahui, penggunaan batu bara secara berlebih memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Selain batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka penggunaan secara bijak agar ketersediaannya selalu terjaga. Yang ketiga adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-harinya. Pembangkit listrik jenis ini biasanya ditemukan di satu unit rumah atau bangunan. PLTS mengandalkan energi murni alami sehingga sangat ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Mengingat iklim di Indonesia ini beriklim tropis, yang mendapat energi panas cukup banyak, penggunaan PLTS ini sebagai alternatif yang sangat ideal digunakan di rumah. Yang keempat adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB mengonversikan tenaga bayu atau angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin atau kincir angin sebagai generator.
Pembangkit listrik ini sangat ramah lingkungan dan rendah polusi. Kenapa? Karena hanya memanfaatkan angin sebagai sumber energinya. Kemudian PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan energi mekanik yang diperlukan untuk memutar motor generator. Bahan bakar yang digunakan berasal dari minyak bumi, yaitu solar. Sebagai sumber daya alam tambang, penggunaan minyak bumi harus senantiasa diperhatikan supaya tidak menimbulkan kelangkaan. Kemudian yang keenam adalah PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. PLTG memanfaatkan tenaga gas sebagai penggerak turbin yang kemudian akan mengubahnya menjadi energi listrik. Sumber energi ini memiliki tekanan yang cukup kuat dan mampu menghasilkan energi skala besar. Berarti menggunakan apa sebagai pembangkitnya? Tenaga gas ya. Gas sendiri termasuk salah satu minyak bumi yang harus selalu diperhatikan supaya tidak menimbulkan kelangkaan. Kemudian yang terakhir adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini mengubah energi panas menjadi energi mekanik di mana panas yang dihasilkan berasal dari satu atau lebih reaktor nuklir. Setelah tadi anak-anak hebat Ibu menyimak penjelasan-penjelasan dari Ibu, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa saja sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik? Kedua, manakah jenis pembangkit listrik yang menurutmu paling ramah lingkungan? Kemudian berikan alasannya. Kemudian, bagaimana proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA? Terakhir, sama halnya dengan pembangkit listrik, alat-alat elektronik di rumahmu juga mengalami perubahan energi. Amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di rumahmu. Tuliskan kegunaan dan perubahan energinya. Nah, anak-anak hebat Ibu, kalau tadi kita sudah membahas tentang pembangkit listrik yang dihasilkan dari berbagai energi, tentu pembangkit listrik tenaga air sangat cocok dibangun di daerah yang memiliki aliran sungai yang sangat deras. Sementara, daerah yang banyak terdapat batu bara dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Karakteristik lingkungan tersebut sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alamnya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nanti anak-anak hebat Ibu tolong dibaca teks halaman 6 tentang judulnya lingkungan. Nanti dibaca dulu beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Kemudian nanti kalau sudah selesai dibaca, silahkan kalian mengisi peta konsep yang ada di halaman 7 ya. Terima kasih semuanya, anak-anak hebat Ibu serta mama papa hebat semua yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.